Asif bin Al-Barqiyah sampai mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, makam derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menyebutkan sesuatu Allah sudah berikan. Di antara amalan-amalannya adalah di dalam Al-Qur'an surah An-Naml, yaitu surah yang ke-27 juz ke-19. Surah ini hadirin bercerita tentang Nabiullah, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Di ayat 29 di ayat 28 itu dikisahkan, diceritakan, dan ini peristiwanya pasti nyata karena firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum yatini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin, dan seterusnya. Jadi suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengadakan pertemuan yang sangat penting dan genting. Dan pertemuan itu bukan hanya dihadiri oleh manusia, tetapi dari kalangan bangsa jin, demikian pula yang lainnya. Saat itu Nabi Sulaiman berkata, wahai para pembesar-pembesarku, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis ke tempat ini? Karena menurut Al-Quran hadirin, saat itu Ratu Balqis bersama seluruh bala tentaranya akan berkunjung di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saat itu istananya di negara Palestina sekarang, kalau Ratu Balqis di San'a, Yaman. Ini jaraknya lebih 1000 mil, lebih 1000 kilo. Kalau orang naik pesawat sekarang dari Yaman ke Palestina itu butuh waktu kurang lebih 3 jam. Saat itu Nabi Sulaiman berkata kepada peserta pertemuan, wahai para pembesar-pembesarku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balqis kepadaku sebelum Ratu Balqis sampai di tempat ini? Coba bayangkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lebih 1000 kilo mau didatangkan Ratu Balqis sementara dalam perjalanan. Maka di ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ifritum minal jinni ana atika qabla ayyakuma mimma kamika wa inni alaihi laqawiyun amin. Maka ifrit dari kalangan jin berkata, saya sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Balqis ke tempat ini wahai Tuang Sulaiman sebelum Anda berdiri dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya saya ini kawiyung, kuat untuk melakukan itu, amin, dan juga bisa dipercaya. Dari duduk kemudian berdiri hadirin tidak butuh waktu 1 menit. Jadi sesungguhnya jin itu sangat-sangat kuat sekali. Saya bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum Anda berdiri. Nah, singgasana itu ya tempat duduk
para ratu dan raja yang boleh jadi tidak bisa diangkat oleh satu orang. Tapi jin ini dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, kepintarannya, dan bisa dipercaya, saya bisa datangkan sebelum Anda berdiri. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala allazi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ayyar ta'da tarfuh. Seorang yang mempunyai ilmu, orang alim, bukan malaikat, bukan jin, manusia seperti kita, cuma hidup di zaman Nabi Sulaiman. Seseorang berkata yang diberi ilmu dari kitab, Alkitab, berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu wahai Nabi Sulaiman sebelum matamu berkedip. Lebih luar biasa lagi jamaah sekalian. Sebelum mata berkedip berarti sebelum, kalau mata terbuka sebelum tertutup. Kalau mata tertutup sebelum terbuka. Bukan lagi menit dicerita di sini, tetapi detik. Jadi sesungguhnya manusia itu lebih kuat dibanding jin. Tapi kenapa banyak manusia dimasuki tubuhnya jin dan sebagainya? Apa pesan atau hikmah yang bisa kita ambil dari 3 ayat pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini jamaah sekalian? Di dalam kitab-kitab tafsir, bahwa seseorang yang dimaksud di sini yang diberikan kemuliaan, keistimewaan, keajaiban oleh Allah, yang bisa memindahkan benda-benda di muka bumi ini hanya dengan mengingatnya. Dia cuma mengingatnya, menyebutkannya, dan datang di tempat itu dari jarak 1000 kilo sebelum mata berkedip. Beliau bernama Asif bin Al-Barkiyah. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan orang alim ini hadirin, demikian pula Syekh Ahmad Al-Buni qaddasallahu sirrahu, bahwa di antara amalan, jadi Asif bin Al-Barkiyah sampai mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, makam derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menyebutkan sesuatu Allah sudah berikan. Di antara amalan-amalannya adalah ya zal jalali wal ikram. Yang maha mulia atau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alizzu biyasal jalali wal ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, mengijazahkan kepada kita jamaah sekalian sebagai umatnya, alizzu, perbanyaklah, ulang-ulanglah untuk mewiridkan, menzikirkan, mendawamkan, yaitu ya zal jalali wal ikram. Kaitannya dengan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, suatu hari saya bersama Nabi duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba salah seorang sahabat setelah selesai melaksanakan salat, sahabat ini berdoa. Apa bunyi doanya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badius samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamda, sesungguhnya pujian hanya milikmu, la ilaha illa anta al-mannan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau al-mannan, yang maha pemberi.
Badius samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ya zal jalali wal ikram, zat yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ketika Nabi mendengarkan sahabat berdoa dengan teks doa seperti ini, hadirin, apa komentar Nabi? Laqad Allah bi ismillahil azam. Anda telah berdoa, meminta, memohon kepada Allah dengan namanya yang sangat agung. Iza du'iya bihi ajabah, wa iza su'ila bihi ata. Dan ketika seseorang berdoa dengan doa ini, dengan asma ini, maka Allah dengan isinya pasti dikabulkan. Dan ketika seseorang meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma yang sangat mulia ini, maka Allah akan berikan. Oleh sebab itu, catat baik-baik ini jamaah sekalian. Ya zal jalali wal ikram, kemudian doanya. Dalam kitab Asy-Syamsul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Buni qaddasallahu mengatakan, hasihil asma, nama ini al-jalilah, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yas'alu ahadun illa atahu Allahu iyah. Tak seorang pun yang meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunianya, urusan akhiratnya, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Maka siapa yang ingin rezekinya lapang, kalau Allah sudah berikan taufik hadir, maka Allah bisa berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada Asyik bin Al-Barqiyah. Baru kita membayangkan Allah akan datang memberikan. Nah, menurut Syekh Al-Buni, cara mengamalkannya sembarang waktu, tapi ada wirid-wirid yang sudah dipraktekkan oleh para masyayikh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya zal jalali wal ikram dalam sehari bisa 100 kali atau 313 kali. Ada yang bertanya, dari angka itu dari mana? Semua ada dalam Al-Quran dan hadis, juga diamalkan oleh para ulama. Kalau 313 kali hadirin itu diambil dari angka, yaitu jumlah rasul, 313 rasul yang kita wajib hafal itu 25. Kalau Nabi 124.000. Kemudian 313 ini jumlah pejuang ketika perang Badar yang jumlahnya 313. Kemudian 313 itu juga yang menemani Jalut ketika berperang bersama Talut. Ada juga ulama yang mengamalkan sehari semalam 700 kali dan 1100 kali. Siapa yang istiqamah mengamalkan ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, baru dia minta. Para masyayikh bersumpah, demi Allah, apapun yang kamu inginkan Allah akan berikan, karena kamu telah memuji, memanggil Allah dengan nama yang indah dan nama yang paling sempurna. Jadi caranya berdoa hadirin seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badius samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Minta. Baru tutup dengan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sebelumnya istiqamahkan apakah 100 atau 313 atau 700 atau 100, 1100 atau semamputan, yang penting istiqamah. Al istiqamatu abdalu min alfi karamah. Istiqamah itu jauh lebih mulia, lebih baik dibanding 1000 keramat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia menginginkan ketenangan, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, atau meraih harta, pangkat dan jabatan di dunia. Maka ini salah satu wasilahnya.
dan semua orang pasti berharap ingin mendapatkan derajat yang termulia, surga yang tertinggi nanti di hari kemudian. Maka ini juga termasuk jalan yang bisa kita lakukan sebelum kita meninggal. Semoga khutbah ini bermanfaat buat saya dan kita semua, dan juga